Oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Herdianto dari Teknik Mesin kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan mengapa Presiden Soeharto tidak menjadi pahlawan nasional di Republik Indonesia. Soeharto memiliki banyak masalah terkait masa jabatannya selama menjadi presiden, dan itu menyebabkannya menjadi pahlawan yang tidak menjadi dikenang secara nasional. Masalah yang terjadi itu seperti kontroversi terkait masa jabatan, yaitu Soeharto memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade dengan masa pemerintahannya yang diwarnai dengan kontroversi, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, dan korupsi. Kemudian ada peristiwa tragedi 1965, yaitu salah satu monumen kontroversial dalam sejarah Soeharto adalah peristiwa tragedi ini, di mana diperkirakan jutaan orang tewas dalam peristiwa yang terkait dengan upaya kudeta yang gagal. Meskipun beberapa menganggapnya sebagai stabilisator dan pemberi kedamaian setelah peristiwa tersebut, yang lain melihatnya sebagai masa kelam dalam sejarah Indonesia. Kemudian masalah yang terjadi pada Soeharto ini yaitu adalah korupsi dan nepotisme. Selama masa pemerintahannya, dugaan korupsi dan nepotisme itu merajalela di sekitar lingkungan kekuasaannya. Meskipun pembangunan ekonomi yang signifikan di bawah pemerintahannya, ada juga ketidakadilan sosial yang meningkat dalam ketimpangan ekonomi yang tajam. Kemudian adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia. Ini merupakan masalah yang sangat serius yang menyebabkan beberapa dampak ataupun masalah yang timbul selama pemerintahan Soeharto. Pelanggaran hak asasi manusia termasuk dalam kasus operasi militer di Timur Timur dan Papua. Ini telah menimbulkan kontroversial di dalam dan di luar negeri yang menempatkan dirinya di bawah kritik yang tajam dari sebagian masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu awal mengapa Soeharto tidak menjadi pahlawan nasional. Kemudian Soeharto sendiri tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pahlawan nasional, karena kriteria untuk menjadi pahlawan nasional itu ditetapkan dari pemerintah dengan kontribusi yang luar biasa terhadap bangsa dan negara, kemudian integritas moral yang tinggi dan pengabdian yang tidak egois. Beberapa percaya bahwa Soeharto tidak memenuhi semua kriteria ini. Kemudian ada pembatasan kebebasan berpendapat. Selama masa pemerintahannya, kebebasan berpendapat di Indonesia dibatasi secara signifikan. Soeharto dikenal dengan menggunakan aparat keamanan dan negara untuk menekan kritik oposisi politik. Banyak aktivis, jurnalis, dan pemimpin oposisi ditahan untuk diintimidasi selama masa pemerintahannya. Kemudian ada krisis ekonomi di tahun 97, di mana ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat selama beberapa dekade di bawah kekuasaannya. Krisis ekonomi yang parah terjadi pada tahun 1997 yang menimbulkan kekacauan sosial dan politik di seluruh negeri. Beberapa menyalahkan kebijakan ekonomi yang tidak tepat dan korupsi yang merajalela di kalangan elit politik sebagai penyebab utama krisis tersebut. Kemudian ada pemilihan pemimpin yang otoriter. Selama masa pemerintahannya, Soeharto cukup bagi partisipasi politik masyarakat sipil. Sistem politik yang otoriter ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahannya. Yang terakhir adalah penggunaan kekerasan dan penindasan. Soeharto dikenal karena menggunakan kekerasan dalam menekan oposisi politik dan gerakan separatis di beberapa wilayah seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur, kemudian menjadi Timor Leste. Langkah-langkah keras ini menyebabkan ribuan orang tewas dan melahirkan trauma yang mendalam di antara penduduk setempat. Mungkin dari masalah-masalah yang kita bahas tadi itu merupakan salah satu alasan ataupun beberapa alasan menyebabkan Soeharto tidak menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Karena tadi poin penting seorang menjadi pahlawan nasional itu adalah memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tambahan poin tersebut, kita dapat lebih memahami mengapa beberapa orang berpendapat bahwa Soeharto tidak layak diangkat sebagai pahlawan nasional, mengingat sejumlah kontroversi dan kekurangan yang terkait di dalam masa jabatannya. Saya Ken Herdianto dari Teknik Mesin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.